Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Berita pertama, menjelang Disnatalis Universitas Semarang ke-37. Berbagai persiapan terus dikerjakan. Berbagai kegiatan riset juga seni dan olahraga akan turut menyemarakkan rangkaian Disnatalis Universitas Semarang ke-37. Dalam menyongsong Disnatalis Universitas Semarang ke-37 pada 23 Juni mendatang, berbagai persiapan terus dikebut. Beragam kegiatan juga digelar untuk memeriahkan Disnatalis USM. Mengusung tema bersama Universitas Semarang, meningkatkan pendidikan guna menjawab tantangan krisis global, Kepala Satuan Humas Kerjasama dan Hukum Universitas Semarang, Dr. Wiyati Satdewisasi, SEMSI, turut mengungkapkan pembentukan panitia menjadi target utama yang dikejar saat ini. Agenda kegiatan untuk Dies Natalis Universitas Semarang ke-37 itu meliputi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain yaitu ada pekan ilmiah, kemudian pengabdiannya itu di donor darah, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya ada olahraga, seni, kemudian orasi ilmiah. Luar biasa sekali, kami membentuk panitia itu hanya dalam beberapa saat, tetapi mereka sudah bertanggung jawab untuk masing-masing koordinator lapangan itu sudah siap untuk melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 24 Juni mendatang. Berbagai kegiatan seperti lomba desain logo, lomba video kreatif mahasiswa, pekan ilmiah, donor darah, lomba voli Sivitas Akademika USM, lomba karaoke Sivitas Akademika USM, siarah makam pendiri USM, dan jalan sehat dan tasyakuran serta upacara Disnatalis menjadi rangkaian untuk memeriahkan Disnatalis Universitas Semarang ke-37. Juga, Universitas Semarang akan meresmikan museum yang dimilikinya. Penyelenggaraan Dies Natalis ini tentunya yang pertama adalah untuk meningkatkan suasana akademik yang berkesinambungan di Universitas Semarang, kemudian akan lebih membuat harmonisasi di antara Sivitas Akademika Universitas Semarang, karena Universitas Semarang memiliki core value yaitu hati. Termasuk ke dalam rangkaian Disnatalis Universitas Semarang ke-37. Kegiatan donor darah diselenggarakan beberapa waktu yang lalu. Acara yang turut diikuti oleh Sivitas Akademika USM ini menjadi bentuk bantuan kemanusiaan bagi sesama. Universitas Semarang merayakan Disnatalisnya yang ke-37 dengan menggelar kegiatan donor darah yang bertema Selamatkan Jiwa, Sehatkan Raga. Acara yang diselenggarakan di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM pada Selasa lalu turut diikuti Sivitas Akademika Universitas Semarang. Sekretaris Universitas Semarang, Dr. Abdul Karim SEMSI AKCA, menyampaikan bahwa kegiatan pada pagi hari itu merupakan bagian dari rangkaian perayaan Puncak Disnatalis Universitas Semarang yang ke-37. Oke, baik, terima kasih. Jadi kegiatan pada pagi hari ini sebetulnya adalah rangkaian kegiatan dari Puncak Disnatalis Universitas Semarang yang ke-37. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bagian dari kepekaan sosial dari Universitas Semarang yang tadi saya sampaikan. Artinya di saat kita berulang tahun itu kadang orang lebih banyak kita party atau pesta, namun kita juga mencoba mengembangkan dalam kegiatan-kegiatan yang berbasis sosial. Jadi nanti selain donor darah ini kita juga akan menyelenggarakan bakti sosial dan sebagainya seperti itu. Jadi ke depan harapannya kegiatan-kegiatan seperti ini tetap menjadi sesuatu yang menjadi tujuan utama dalam sebuah kegiatan-kegiatan punya kampus. Kegiatan donor darah yang menargetkan 100 kantong darah ini turut diramaikan dengan pemberian door prize bagi para pendonor yang mengikuti kegiatan tersebut. Ketua Panitia Donor Darah Disnatalis ke-37 USM, Saiful Hadi STMkom, turut mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu bentuk bantuan kemanusiaan bagi sesama. Tujuan donor darah kali ini adalah untuk membantu sesama, untuk kemanusiaan, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena di rumah sakit itu kan ada orang yang membutuhkan darah ketika melahirkan,
ketika lagi sakit di rumah sakit mereka butuh darah, kita donor darah supaya untuk menyelamatkan jiwa manusia. Harapannya adalah banyak sivitas akademika USM yang ikut berpartisipasi untuk kemanusiaan, itu donor darah. Dan donor darah di USM ini digelar rutin tiap bulan sekali. Dalam setahun ada 4 kali yang diselenggarakan oleh UKM KSR Korps Sukarela Palang Merah Indonesia bersama dengan PMI Kota Semarang. Apresiasi yang tinggi juga turut diberikan atas partisipasi yang diberikan. Bagus sih, semakin banyak yang berpartisipasi, karena buat donor darah juga kan penting gitu buat Indonesia, terutama bagi yang membutuhkan gitu. Alasan Bapak mengikuti donor darah itu apa ya, pengen itu aja sih, mencoba berkontribusi aja, karena saya kan belum pernah donor darah, jadi pengen coba sesuatu hal yang baru gitu lah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, PLN UP 3 Kudus memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. PLN UP 3 Kudus menyediakan 3 tempat charging kendaraan listrik di wilayahnya bagi para pengguna. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Kudus memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Keberadaan SPKLU ini akan memberikan kemudahan bagi para pemudik yang menggunakan mobil listrik. Manajer PLN UP3 Kudus, Firman Sadikin, menyatakan bahwa PLN berkomitmen untuk menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah kerja PLN UP3 Kudus termasuk kesiapan SPKLU. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha tahun 1445 Hijriah, PLN berkomitmen untuk menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah kerja PLN UP3 Kudus, termasuk kesiapan SPKLU. Kami akan menurunkan sebanyak 430 personil pelayanan teknik dan 1 regu pasukan PDKB sentuh langsung untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Bagi pemudik atau pengguna kendaraan listrik tidak perlu khawatir, karena kami memastikan SPKLU bisa digunakan dengan baik oleh pelanggan sehingga pelanggan bisa menikmati momen Idul Adha dengan nyaman. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di wilayah Kudus tersedia di 3 lokasi. Di antaranya kantor PLN UP3 Kudus, kantor PLN ULP Jepara, dan kantor ULP Pati. Budi Santoso, warga Jekulo, Kabupaten Kudus, mengaku tidak perlu khawatir lagi menggunakan mobil listrik karena telah tersedianya SPKLU di Kudus. Alhamdulillah, terima kasih sama PLN sudah nyiapin SPKLU yang ada di Kota Kudus. Untuk warga sekitar Kota Kudus, jangan khawatir. Dari PLN sudah mensupport SPKLU untuk kita pemakai mobil listrik. Betulan saya mampir di SPKLU karena ada kegiatan mau ke Semarang. Ya sekalian mampir sebentar, setengah jam 30 menit untuk sekedar ngisi baterai dari 40% menuju ke 100%. Melalui aplikasi PLN Mobile, para pengguna mobil listrik dapat menikmati kemudahan untuk mencari lokasi keberadaan SPKLU. Tidak hanya itu, pengguna mobil listrik dapat mengecek keberadaan SPKLU yang masih beroperasi dan dilengkapi dengan jarak dari lokasi pengguna hingga sampai SPKLU. Aksi bersih lingkungan di kawasan Pantai Mangunharjo, Kota Semarang menjadi wujud peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Gerakan ini dilakukan oleh PLN, insan PLN bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dengan mengusung tema program Green Employee Involvement. Sambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day yang diperingati tanggal 5 Juni setiap tahunnya, PLN UP2D Jateng dan DIY menggelar aksi bersih lingkungan di kawasan Pantai Mangunharjo, Kota Semarang. Aksi bersih pantai ini dipimpin langsung oleh General Manager PLN UID Jateng dan DIY. Muhammad Sofin Hadi turut menyatakan peran serta PLN dalam mengajak dan memberikan contoh kepada masyarakat dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Ia juga berharap agar lingkungan yang sehat dapat tercipta dan dinikmati dampaknya bagi masyarakat turun-temurun. Hari ini PLN UID Jawa Tengah mengajak sebagian karyawan untuk melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan di pantai di sekitar Semarang. Tujuannya adalah
bagaimana kita mengajak, memberi contoh kita untuk peduli terhadap lingkungan. Masyarakat akhirnya nanti kita ajak bersama-sama membersihkan sampah, kemudian menanam pohon, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat dan alami. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dimulai sejak tahun 1972 ini mendatangkan antusiasme dari para karyawan PLN UP2D Jateng dan DIY lantaran selaras dengan spirit dari PLN. Tak hanya melakukan aksi bersih-bersih, sejumlah bantuan tempat sampah serta pemberian pagar untuk tempat pembuangan akhir setempat menjadi rangkaian dalam aksi yang berhasil mengumpulkan 982 kg sampah tersebut. Agenda hari ini selain kita membersihkan sampai di bibir pantai, juga dilakukan penanaman pohon dan juga ada pemberian secara simbolis bantuan tempat sampah, kemudian pagar tempat pengelolaan sampah akhir dan juga beberapa bantuan dari PLN UID Jawa Tengah dan Yogyakarta. Aksi yang mengupayakan keseimbangan lingkungan ini juga dihadiri oleh Dinas Tata Ruang Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, serta masyarakat sekitar yang terlibat dalam kontribusi nyata PLN UP2D Jateng dan DIY. Universitas Brawijaya melalui DIKST menggandeng Venture Capital Global untuk membantu pendanaan bagi startup yang dikembangkan oleh mahasiswa. Ajang yang bertajuk Startup World Cup 2024 ini akan menjaring usaha rintisan dari mahasiswa yang bagus dan memberikan dampak besar bagi lingkungan untuk mendapatkan pendampingan dan pendanaan. Melalui langkah ini, UB juga terus mendorong agar usaha rintisan yang ada mendapatkan ekosistem yang baik untuk pengembangan. Sebanyak 50 usaha rintisan yang dikelola oleh mahasiswa UB mengikuti ajang Startup World Cup 2024. Ajang ini akan mempertemukan usaha rintisan dengan Venture Capital Global Amerika Serikat. Ketua Pusat Entrepreneurship UB, Inggang Perwangsa, mengatakan kegiatan ini merupakan langkah serius UB untuk mendukung pengembangan usaha rintisan dalam akses permodalan dan jejaring. Melalui kegiatan ini, usaha rintisan dapat bertemu dengan calon investor yang dapat membangun pengembangan usaha. Ini adalah kerjasama kami DIKST Brawijaya dengan Pegasus Tech Capital, Venture Capital, sebuah perusahaan di US yang ada ingin bekerjasama dengan local host di Indonesia. Sekitar ada 3 local host di Indonesia, Brawijaya, lalu juga di Jakarta dengan komunitas, dan juga di Bali juga ada kerjasama juga untuk menjaring startup yang ada di Indonesia untuk bisa berkompetisi di US. Kemudian untuk bidang startupnya ada apa saja? Bidangnya bebas, kita masih banyak bidang yang menjadi peserta, tapi yang menjadi dasar adalah penggunaan teknologi dalam startupnya. Oke, ada berapa jumlah peserta yang mengikuti acara ini? Untuk regional di Brawijaya ada 54 pendaftar, yang lolos 10 startup, dan dipilih 1 pemenangnya. Dari 50 peserta, terdapat 1 usaha rintisan yang menarik, yaitu Krustea. CEO Krustea, Roy Kanatun, mengatakan bahwa Krustea ini memiliki produk yang ramah lingkungan dan mampu mengurangi emisi karbon. Kita bergerak di bidang teknologi aquaculture cerdas dan ramah lingkungan. Beberapa produk kita ada aerator, penambah oksigen, panel surya, monitoring dan controlling kualitas air, serta smart energy untuk efisiensi energi. Tujuan kami tentunya bangun startup ini ada 2 poin, yakni pertama adalah untuk peningkatan produktivitas, yang kedua adalah penurunan biaya operasional listrik atau bahan bakar bagi para petambak. Tapi yang paling penting juga adalah kita juga menciptakan atau mengurangi emisi karbon sehingga fokus terhadap lingkungan juga, seperti itu. Dirinya berharap usaha rintisannya ini dapat terus dikembangkan melalui pendampingan dari UB. Gelaran Festival Budaya Pesta Mahasiswa Nusantara Universitas Padjadjaran sukses menjadi kegiatan yang menarik perhatian berbagai pihak. Kegiatan yang menjadi rangkaian modul Nusantara, program pertukaran mahasiswa 4 itu diikuti 1.800 peserta.
Sebagai salah satu rangkaian kegiatan modul Nusantara, program pertukaran mahasiswa Merdeka keempat atau PMM4, mahasiswa inbound PMM bersama mahasiswa reguler Universitas Padjadjaran menggelar Festival Budaya Pesta Mahasiswa Nusantara. Festival budaya ini mengangkat tema harmoni dalam keberagaman yang diikuti 1.800 peserta yang diisi dengan sejumlah kegiatan, diantaranya musikalisasi puisi, fashion show baju adat daerah, penampilan seni tari dan musik daerah, serta talk show modul inspiratif. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNPAD, Profesor Arif Samsulaksan Kartasasmita mengatakan festival budaya ini digelar di tengah perayaan Hari Kelahiran Pancasila. Selain melakukan pertukaran budaya atau festival budaya, kegiatan ini memperingati keberagaman yang diamanati oleh Pancasila. Melalui festival budaya ini juga, Profesor Arif berharap keberagaman budaya di Indonesia dapat menjadi energi untuk membangun negara. Ya, acara Festival Budaya kali ini agak berbeda dengan tahun yang lalu karena kita satukan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Sehingga esensinya selain kita melakukan satu pertukaran budaya atau festival budaya, kita juga memperingati keberagaman yang diamanatkan dari Pancasila. Harapannya bahwa kita ingin juga memberikan pengalaman pada mahasiswa bahwa keberagaman itu adalah hal yang sangat penting di dalam berkehidupan bernegara. Sehingga kita bisa melihat berbagai macam perbedaan di antara masyarakat dan itu merupakan hal yang wajar dan merupakan berkah untuk kita semua. Jadi perbedaan jangan dianggap sebagai suatu musuh tetapi suatu energi untuk kita membangun negara kita ini. Ya, yang pertama kenalilah budaya sebanyak-banyaknya, kenali teman-teman dari berbagai macam daerah dan kembali disampaikan bahwa jangan a priori terhadap suatu perbedaan, kita toleransi, kita bersatu bersama-sama dengan semangat kita dalam Hari Pancasila, bagaimana kita merawat kebinekaan yang ada di Indonesia. 4 tahun sudah Universitas Padjadjaran berpartisipasi dalam program flagship Kemendikbudristek, Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM, yang merupakan sebuah program mobilitas mahasiswa selama 1 semester untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi di Indonesia. Mahasiswa PMM Inbound 4 ini, selain mengambil 20 SKS di Universitas Padjadjaran, mereka juga mengambil 4 SKS untuk modul Nusantara, di mana terdapat 4 jenis kegiatan submodul Nusantara, yakni kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan inspirasi sosial. Di modul kebinekaan inilah mahasiswa PMM Inbound Universitas Padjadjaran menggelar festival budaya Pesta Mahasiswa Nusantara. Pemirsa, kereta api rute Makassar Baru merupakan salah satu moda transportasi publik yang kini banyak diminati oleh masyarakat. Tak hanya sebagai alat untuk penunjang mobilisasi, kereta ini juga banyak digunakan sebagai tempat refreshing, menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Penasaran seperti apa keseruan tim Unhas TV naik kereta api Makassar Baru? Simak berita selengkapnya. Kereta api Makassar Baru merupakan salah satu transportasi publik yang dapat menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menempuh perjalanan yang nyaman sekaligus menikmati pemandangan. Kereta api ini mulai beroperasi pada Maret 2023 lalu. Hingga saat ini masyarakat begitu antusias untuk menggunakan transportasi yang terbilang cukup baru di Sulawesi Selatan ini. Bagi Anda yang belum tahu bagaimana cara naik kereta api Makassar Baru ini, ikuti perjalanan kami. Pertama, kita harus membeli tiket secara langsung di stasiun terdekat. Saat ini, saya akan menaiki dari rute Stasiun Mandai, stasiun paling ujung di rute Makassar Baru. Jangan lupa untuk menyiapkan uang tunai, karena seluruh pembayaran di stasiun hanya menerima transaksi tunai, alias gak ada e-payment. Tiket bisa kita dapatkan dengan tarif Rp10.000. Di sini kita juga bisa langsung membeli tiket pulang dari stasiun Garongkong. Setelah membayar, petugas akan mengecek tiket dan kita bisa langsung masuk ke dalam kereta. Sebelum masuk, pastikan dulu jenis seatnya, apakah seat duduk atau berdiri. Untuk sampai ke stasiun Garongkong, kita akan melewati stasiun Maros, Ramang-Ramang, Pangkajene,
Labakang, Makrang, Mandalay, Ternate Rilau, dan Stasiun Baru. Perjalanan yang ditembus selama kurang lebih 1,5 jam ini sungguh tidak terasa dengan ditemani hamparan pemandangan yang indah sejauh mata memandang. Selama di kereta, kita wajib mematuhi aturan yang berlaku, seperti tidak boleh membawa makanan dengan bau menyengat atau duduk di lantai kereta. Untuk pemberangkatan siang, kereta akan berangkat pada pukul 13.50 dan akan tiba di stasiun Garongkong sekitar pukul 15.45. Perjalanan pulang kita akan disempurnakan dengan menikmati sunset di sepanjang perjalanan. Jadi, pemirsa tidak perlu berpikir dua kali untuk mencoba sensasi perjalanan menggunakan kereta api Makassar Baru. Selain untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi publik, penggunaan kereta api Makassar Baru ini dapat menjadikan perjalanan Anda lebih menyenangkan dan tentunya lebih ekonomis. Proposal menangguhkan keanggotaan Asosiasi Sepak Bola Israel dalam Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menuai pro dan kontra. Apa yang terjadi pada Israel bila FIFA mengabulkan permohonan Asosiasi Sepak Bola Palestina untuk memberi sanksi pada Israel? Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan menangguhkan keanggotaan Asosiasi Sepak Bola Israel dalam induk Organisasi Sepak Bola Internasional FIFA mendapat beragam reaksi dari analis. FIFA itu kan harusnya punya aturan jelas ya. Dan sebelum ini terjadi kan kejadian dengan Rusia dan Ukraina di mana Rusia mendadak menyerang masuk ke wilayah yang merdeka Ukraina. Jadi dengan tindakan itu Rusia disuspend. Where are the discussions on Sudan? Where are the discussions on Ethiopia? There are a lot of other places in the world where actually the death toll is much greater. Usulan sanksi ini diajukan Asosiasi Sepak Bola Palestina pertengahan Mei. I ask you to stand on the right side of history. Menindaklanjuti permintaan sebelumnya pada April dan antara lain didukung Konfederasi Sepak Bola Asia. Dan kalau bisa segera di-ban biar agar ini serangan-serangan Israel itu berhenti. Sebenarnya itu aja. Pada saat serangan berhenti kan selesai. Sama kasusnya Rusia. Pada Rusia hari ini keluar dari Ukraina, ban itu akan di-lift. Rusia diberi sanksi tak lama setelah menyerang Ukraina pada Februari 2022. Dan tak hanya oleh FIFA, melainkan juga oleh UEFA, induk organisasi sepak bola Eropa. Dengan sanksi dari FIFA maupun UEFA, maka Rusia tak boleh bertanding dalam Piala Dunia FIFA tahun 2022 di Qatar. Selain itu, tim sepak bola Rusia juga dilarang bertanding dalam Liga Negara-Negara UEFA maupun pertandingan merebutkan Piala Euro pada 2024. Asosiasi Sepak Bola Israel menolak penangguhan keanggotaannya karena menganggapnya sebagai pencampuran antara politik dan olahraga. Football has successfully broke down so many walls, and yet there are those who insist using to punish, to split, to taint with political motives and decrease hatred. Tapi sebagian analis menilai pencampuran politik dan olahraga bukan sesuatu yang baru. The United States even withdrew from the 1980 Winter Olympics in Russia because of the Russian invasion of Afghanistan at the time. So there are a lot of precedents of countries being ostracized because of certain things they do. Analis lain menilai bila FIFA akhirnya memutuskan menskors Israel, maka bukan hanya dalam sepak bola Israel bisa terkena larangan. I would imagine at some point the Olympic Committee will have to deal with this. Next year maybe Israel's not invited to Eurovision, and this is the staple of what happens when you're increasingly treated as a pariah. Seperti organisasi internasional lain, perang Israel-Hamas memecah 211 anggota FIFA. Dewan FIFA bakal memutuskan usulan penangguhan keanggotaan Israel paling lambat 20 Juli. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.